Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa qala aidan rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang saya hormati Profesor Dr. Hajah Elvi Muawanah SAG MPD selaku dosen membimbing mata kuliah bimbingan dan konseling jurusan Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, serta teman-teman semua yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mengatasi kondisi sering tidak dapat menyelesaikan tugas sekolah atau kampus. Untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah bimbingan dan konseling dan bisa dijadikan untuk sarana menambah ilmu bagi teman-teman semua. Sebagai seorang peserta didik atau yang bisa kita sebut sebagai pelajar, sebagai murid atau sebagai siswa, kewajiban sebagai peserta didik adalah mematuhi dan menghormati tenaga pendidikan atau pendidik dalam artian guru. Sebagai peserta didik yang baik, peserta didik harus mematuhi peraturan yang dibuat oleh pendidik. Misalkan, salah satunya yaitu dengan mengerjakan apa yang diperintahkannya. Mengerjakan tugas yang diberikan oleh pendidik adalah salah satu contohnya. Kemudian ada sebuah dalil dari hadis yang mengatakan tentang wajib mematuhi seorang pendidik atau seorang guru bagi peserta didik, yang berbunyi, Man lam yujilla kabirona wa yarham saghirona wa ya'rif li'aliminna haqqahu. Yang artinya, tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, serta yang tidak mengerti hak ulama. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'. Dalam hadis di atas terdapat tiga pesan yang sangat penting yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Hal yang pertama adalah perintah Rasulullah untuk menghormati orang yang lebih tua dari kita, dan yang kedua, perintah Rasulullah adalah untuk mengasihi orang yang lebih muda dari kita. Sedangkan perintah yang ketiga adalah untuk menghormati dan menghargai orang yang alim. Dalam hal ini beliau adalah sosok seorang guru. Nah, pembahasan utama dalam hadis ini adalah perintah Rasulullah SAW untuk menghormati orang yang lebih tua dari kita, sekaligus menghormati orang yang telah mengajar dan mendidik kita, yakni seorang guru. Terkadang tugas-tugas yang diberikan oleh guru tersebut tidak berjalan dengan lancar. Ada beberapa kendala, misalkan beberapa siswa yang molor atau kadang mengundur mengumpulkan tugas, bahkan tidak mengerjakan tugas sama sekali. Nah, tentunya itu adalah suatu problem yang sangat membingungkan bagi para guru ataupun para pendidik. Terkait dengan itu, kita akan membahas bagaimana cara mengatasi permasalahan yang seperti itu. Nah, maka dari itu, bagi para pendidik seharusnya, yang pertama, kita mengadakan kontrak belajar, di mana setiap awal masuk atau awal tahun, awal periode, awal pembelajaran, tahun pembelajaran baru, sebagai seorang guru, hendaknya kita melakukan semacam perjanjian atau kesepakatan kepada siswa tentang bagaimana kewajiban siswa dalam mengerjakan tugas dan sanksi yang bisa diterima bila siswa tidak tepat waktu mengerjakan tugas. Itu merupakan solusi yang pertama. Kemudian yang kedua, memberikan tugas kepada siswa itu diawali dengan tugas yang ringan-ringan terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya menumbuhkan rasa percaya diri pada siswa dan rasa semangat pada siswa untuk mengerjakan
tugas tepat waktu dan bekerja dengan jujur untuk berikut-berikutnya. Yang ketiga, segera koreksi tugas yang sudah siswa kumpulkan dengan tepat waktu. Jangan membiarkan tugas siswa terkumpul berlarut-larut di atas meja kerja tanpa ada koreksi. Bila ini dilakukan, maka akan timbul situasi siswa akan merasa kecewa, dan di sisi lain siswa tidak akan menghiraukan setiap ada tugas yang akan diberikan oleh guru untuk berikut-berikutnya. Yang keempat, yaitu memberikan penghargaan bagi siswa yang sudah mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Dengan begitu siswa akan lebih bangga atas kemampuan yang mereka miliki untuk menyelesaikan tugas dari guru, dan akan mendapatkan motivasi dan akan mempunyai semangat untuk kedepannya. Yang terakhir, yang kelima, bila siswa ada mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas, maka sebagai seorang guru kita tidak boleh sungkan-sungkan untuk memberikan penjelasan secara tertulis kepada siswa. Dengan cara demikian, siswa tersebut akan memperoleh penjelasan tentang soal yang belum berhasil mereka selesaikan secara tidak langsung. Melihat permasalahan seperti itu, sebagai pendidik atau sebagai guru, kita harus terus bersemangat dan senantiasa memiliki jiwa yang sabar dalam menghadapi permasalahan seperti itu. Di dalam Al-Quran juga sudah tertera kita sebagai pendidik harus mempunyai jiwa yang sabar dalam menjalankan kewajibannya. Sudah diterangkan dalam Quran surat Al-Qasas ayat 80 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladziina utul ilma wailakum thawabullahi khairul liman amana wa 'amila shalihan wa la yulqaha illa sabirun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu, kecelakaan yang besarlah bagimu, pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan tidak diperoleh pahala itu kecuali oleh orang-orang yang sabar. Ayat di atas menunjukkan bahwa sebagai seorang guru tentu memiliki sifat penyabar, di mana mereka akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan cara tersebut, sebagai seorang guru bisa mengatasi peserta didiknya yang malas mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Memang bila kita terapkan di tempat yang berbeda, belum tentu nantinya akan menghasilkan hasil yang sama. Namun tidak ada salahnya kita sebagai seorang pendidik untuk melakukan tersebut, mencoba sesuatu yang baik untuk peserta didik kita. Demikian yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebih kata mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.